Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Muhammad Zaidan Yahya dari Computer Science Binus Online Learning. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan performa akses data pada aplikasi Android N+1 query versus bulk query. Pada aplikasi Android, hampir semua fitur bergantung pada data, baik dari database lokal maupun API. Cara kita mengakses data ini sangat berpengaruh ke performa aplikasi. Kalau pola akses datanya salah, aplikasi bisa terasa lambat, boros results, bahkan menyebabkan application not responding. Karena itu, di materi ini saya akan membandingkan dua pola yang sering digunakan, yaitu N+1 query dan bulk query, dari sisi performa dan dampaknya ke aplikasi Android. Langsung kepada intinya, apa itu N+1 query? N+1 query adalah pola akses data di mana kita menjalankan satu query utama untuk mengambil data, lalu menjalankan query tambahan sebanyak jumlah data tersebut. Pola ini sering muncul tanpa disadari, misalnya saat kita melakukan loop data dan di dalam loop tersebut ada query lagi. Disebut N+1 karena total query yang dijalankan adalah satu query utama ditambah N query lainnya. Contoh sederhana di aplikasi Android, misal kita mengambil data order terlebih dahulu. Setelah itu, untuk setiap order, kita mengambil detail ordernya secara terpisah. Jika ada 1.000 order, maka akan terjadi satu query untuk order dan 1.000 query tambahan untuk detail. Inilah yang membuat N+1 query sangat tidak efisien ketika jumlah data besar. Dampak utama dari N+1 query adalah performa yang menurun. Semakin banyak query, semakin besar overhead yang harus diproses oleh database atau API. Di Android, ini bisa menyebabkan loading lama, UI tersendat, bahkan berpotensi ANR atau Application Not Responding jika terjadi di main flow aplikasi. Masalah ini biasanya baru terasa ketika data sudah besar atau aplikasi digunakan secara intensif. Selanjutnya, mari kita bahas bulk query. Bulk query adalah pendekatan kebalikan dari N+1 query. Alih-alih mengambil data satu persatu, kita mengambil data dalam jumlah besar sekaligus, lalu memproses atau memetakan data tersebut di memori aplikasi. Prinsipnya sederhana, lebih baik satu query besar daripada banyak query kecil yang berulang. Pada pendekatan bulk query, kita tetap mengambil data order terlebih dahulu, namun detail order diambil sekali saja untuk semua order. Setelah itu, data detail dipetakan ke masing-masing order menggunakan identifier seperti order ID atau item ID dan menggunakan ID-ID lainnya. Dengan cara ini, jumlah query bisa ditekan secara signifikan dan performa menjadi jauh lebih baik. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan implementasi langsung pengujian perbandingan performa antara N+1 query dan bulk query. Kedua fungsi ini dan ini memiliki input dan output yang sama, yaitu mengambil detail hasil berdasarkan transaction ID dan device number, serta mengembalikan dalam bentuk flow cell. Perbedaannya hanya terletak pada cara pengambilan datanya. Untuk mengukur performa, saya menggunakan execution timer, untuk mencatat waktu eksekusi masing-masing metode dan melihat perbedaan durasi loading data secara langsung. Pertama, ini adalah N+1 query. Pada pendekatan ini, query tambahan dilakukan di dalam loop ini, di mapping. Di awal, kita mengambil data sel utama menggunakan sel DAO, get sel by transaction ID. Ini adalah satu query utama. Setelah itu, kita mengambil sel hitung total berdasarkan transaction ID. Sampai di sini, nah ini masih normal. Sampai di sini ini masih normal.
Di dalam map inilah terjadi N+1 query. Untuk setiap sel item detail, sistem kembali melakukan query tambahan ke berbagai tabel, seperti master item detail, ada bahan dari item, modifier, atau topping, dan modifier ingredient atau bahan dari toppingnya, lalu pajak, dan bahan. Artinya, jika ada 1000 item detail, maka semua query ini akan dipanggil 1000 kali. Inilah yang menyebabkan jumlah query meningkat secara linear terhadap jumlah data. Makin banyak item, semakin banyak akses database yang terjadi. Dan karena akses database adalah operasi input-output yang relatif mahal, performanya akan menurun secara signifikan. Di bagian atas dan bawah, saya menggunakan execution timer start, ini start, dan di bawah adalah execution timer end. Tentunya ini untuk mengukur durasi total proses dalam satu fungsi ini. Sekarang mari kita lihat pendekatan bulk query. Di sini, semua data yang dibutuhkan diambil terlebih dahulu dalam jumlah besar. Ini langsung diambil semua. Kemudian diproses di memori. Pertama, kita tetap mengambil sel detail sekali saja. Kemudian kita mengambil semua master item sekaligus menggunakan get items by transaction. Data tersebut kemudian diubah menjadi map menggunakan associate by dan group by. Ini group by, associate by, dan group by. Tujuannya adalah agar pencarian data menjadi big O of one atau konstan, bukan query ulang ke database. Setelah semua data tersedia di memori, kita hanya melakukan mapping biasa tanpa query tambahan. Setelah semua data tersedia di memori, kita hanya melakukan mapping biasa tanpa query tambahan. Tidak ada lagi pemanggilan DAO di dalam loop atau dalam map ini. Perbedaan utama di sini adalah tidak adanya query di dalam loop. Satu relasi disusun menggunakan struktur data di memori jauh lebih cepat dibandingkan akses database berulang. Nah, untuk membuktikan, mari kita run bootnya. Ini saya menggunakan emulator bawaan dari Android Studio. Untuk pertamanya, kita akan menggunakan N+1 query terlebih dahulu. Lalu kita bandingkan ke bulk query. Langsung kita coba untuk data dengan jumlah besar. Ini dengan total transaksi 16 juta sekian. Nah, dapat kita lihat barusan ada loading yang sedikit mengganggu. Kita ulang. Nah, dengan data sebanyak ini, dengan beribu-ribu data, dia akan melakukan query ulang setiap di perulangannya. Nah, ini yang membuat N+1 query menjadi kurang efisien. Sebenarnya mari kita coba untuk yang bulk query. Cara ini, kita tunggu sebentar untuk dengan data yang sama, mari kita cek. Nah, dia langsung keluar, walaupun jumlah datanya sama. Kita ulang. Lalu kita cek untuk timer execution-nya. Untuk yang bulk,
kita mendapatkan 0,042 second atau tidak ada 0,1 second. Nah, mari kita cek, mari kita running ulang untuk N plus 1 query. Dan kita cek perbandingan dari execution timernya. Mari kita cek. Nah, ini N plus 1 query. Nah, kita mendapat 1,187 second. Nah, ini ada satu titik untuk delay, untuk loading. Di UI saja kita bisa lihat, nah, ada sedikit loading. Sedangkan untuk yang BlueQuery, kita mendapat tidak ada satu detik. Nah, yang ini. Nah, setelah diuji menggunakan execution timer, hasilnya menunjukkan bahwa BlueQuery memiliki waktu eksekusi yang jauh lebih cepat dibanding N plus 1 query. Hal ini membuktikan bahwa pengurangan jumlah query database secara signifikan meningkatkan performa aplikasi. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan BlueQuery lebih efisien, lebih scalable, dan lebih cocok untuk aplikasi dengan data besar. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya, mengapa penggunaan BlueQuery bisa lebih cepat? Ya, karena operasi di memori jauh lebih murah dibanding operasi input-output ke database. Dengan mengurangi jumlah query, kita mengurangi overhead komunikasi dengan database. Setelah kita menguji secara langsung dan praktek langsung ke dalam coding, dapat disimpulkan di aplikasi Android dampak N plus 1 query sangat terasa di UI. Recycle view bisa terasa patah-patah saat scroll, loading lama, dan konsumsi baterai meningkat. Sebaliknya, dengan full query, data bisa dimuat lebih cepat dan UI menjadi lebih smooth, sehingga pengalaman pengguna jauh lebih baik. Kesimpulannya, N plus 1 query memang mudah dibuat, tetapi berdampak buruk pada performa. Full query membutuhkan sedikit usaha tambahan, namun hasilnya jauh lebih optimal dan scalable. Tentunya, pemilihan pola akses data yang tepat sangat menentukan kualitas dan kenyamanan aplikasi Android yang kita bangun. Untuk secara detail, rekan-rekan bisa mengunjungi referensi yang sudah saya lampirkan, seperti Dev Community, dari Medium, ataupun dari Santekno. Terima kasih.